Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Video kedua yang telah saya publish tentang hukumnya, maka kita lanjut mengenai peraturan-peraturan hukum terkait dengan hukum perkawinan. Peraturan selanjutnya adalah Peraturan Nomor 10 Tahun 1983. Ini merupakan dibebankan kepada yaitu pegawai negeri sipil. Pada dasarnya PNS itu adalah unsur aparatur negara, abdi bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindak aturan perundangan nomor 1. Jadi dalam kehidupan masyarakat tentunya contoh di dalam kehidupan negara. Maka PNS mengukur bagi masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Maka peraturan perkawinan yang dibebankan kepada tentang mengenai izin perkawinan dan perceraian yang dilakukan oleh Selanjutnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Kalau kita lihat dalam peraturan pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa jelas ini merupakan peraturan perkawinan yang begitu lama, dan maka pemerintah membuat peraturan baru terkait mengenai perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tetapi dalam pelaksanaannya masih diberikan tinjauan-tinjauan terhadap peraturan perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan penerapannya belum menyeluruh, dan hanya pada saat ini sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu tentang perkawinan merupakan undang-undang terbaru, dan munculnya undang-undang terbaru ini juga tidak terlepas dari syarat seorang warga negara Indonesia untuk melakukan perkawinan dari segi umur yang dimiliki oleh individu atau orang atau warga negara Indonesia. Dan undang-undang ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Sementara penerapannya belum maksimal karena undang-undang ini harus terlebih dahulu diberikan penerapannya ke masyarakat agar dikaji sebelum secara penuh pengesahan terhadap undang-undang perkawinan baru ini. Termasuk perkawinan dalam Islam. Dalam Islam sendiri, perkawinan adalah pernikahan atau nikah, ya. Artinya adalah terkumpul dalam dan menyatu, ya. Jelas atau nikah itu kumpul dan menyatu. Jadi ada sepasang orang atau manusia yang berlawanan jenis untuk menyatukan dirinya dalam keluarga yang tadinya sendiri-sendiri dan saat ini menjadi berdua dan akan berlanjut akan membentuk suatu keluarga yang adanya suami, istri, dan anak di dalam keluarga tersebut. Jadi menurut istilah lain juga dapat berarti ijab kabul atau akad nikah,
yang mengharuskan berhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Ya, ajaran-ajaran yang diberikan oleh Islam sendiri, nikah menjadi tolak ukur seseorang untuk membentuk satu keluarga, ya, atau memenuhi hak-haknya, ya, baik yang dia peroleh dari pasangannya maupun nanti kewajibannya dalam menjalankan atau membentuk satu keluarga tersebut. Ya. Dalam Islam sendiri memang ada kata-kata yang kita kenal dengan ijab kabul, ya, yang mana seorang wanita yang memiliki wali menyerahkan anak perempuannya kepada seorang pria untuk membentuk keluarga, untuk tentunya untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim membentuk suatu keluarga. Jadi kata jawas, ya, digunakan dalam Al-Quran, ya, arti nikah itu sendiri adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Jadi Allah SWT menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Ya. Jadi jelas bahwa sendiri untuk memenuhi kebutuhan biologis atau seksual dari seorang manusia, baik itu laki-laki maupun wanita. Kalau tidak ada pernikahan, tentunya manusia akan memuaskan nafsunya atau biologisnya atau seksualnya, ya, dengan pasangan berganti pasang, ya. Sementara itu merupakan haram dan merupakan zina, ya, dan merupakan laknat, hukuman yang begitu berat bagi seorang muslim yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tentang zina atau berhubungan tanpa ada ikatan pernikahan. Maka Allah menetapkan pernikahan sebagai penghalal bagi seorang yang melakukan hubungan. Dan kalau kita dari segi kesehatan itu jelas bahwa berganti pasangan tentunya ini akan menimbulkan penyakit yang kita kenal dengan AIDS. Ini juga ditimbulkan dikarenakan berganti-ganti pasangan melampiaskan seksualnya atau kebutuhan biologisnya kepada berganti pasangan. Dan pernikahan dalam Islam itu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara syar'i menghalalkan keduanya menjalin hubungan lahir batin sebagai suami istri guna memberikan keturunan yang jelas, ya. Jadi setiap pelaksanaan pernikahan yang dijalankan seorang individu atau manusia, yang khususnya muslim, tentunya harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Nanti kita masuk terkait syarat-syarat seorang bisa melakukan pernikahan menurut ajaran Islam. Ini hikmah pernikahan, kalau kita rangkum dari pengertian tadi, yang pertama adalah cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat. Kita jelas tadi bahwa kegunaan dari pernikahan untuk memenuhi kebiologisan seorang manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ya. Atau kita hindari dari perbuatan zina yang merupakan suatu pekerjaan dosa yang sangat besar. Itu bisa pelacuran, ya, dan selainnya sebagainya dibenci Allah, yang merupakan bagi orang yang mengerjakan itu akan mendapatkan kerugian.
Yang kedua adalah memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketentraman. Ya, jadi tidak salah Allah menginginkan kita melakukan pernikahan yang mana kalau tidak melebihi dari logika manusia bahwa hidup membujang itu lebih tentram, tetapi sesungguhnya ketentraman itu dapat dari kehidupan berkeluarga atau melakukan perkawinan atau melakukan pernikahan. Dan di sana perjalanan hidup akan dijalani sebaik mungkin. Ketenangan hidup kita dapati dari istri atau suami atau dapat dari anak-anak yang nantinya akan lahir di dalam pernikahan tersebut. Selanjutnya memelihara kesucian diri. Jelas bahwa setiap menjalankan pernikahan kita telah terikat dalam pernikahan dan kesucian diri kita telah kita pastikan kepada seseorang, ya. Jadi tidak ada lagi pemikiran-pemikiran dari orang lain bahwa nantinya adanya pemikiran buruk terhadap diri kita. Ya. Yang keempat adalah melaksanakan tuntunan syariat, ya, sesuai dengan ajaran Islam. Saya jelaskan di awal video pertama bahwa sesungguhnya kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk melakukan pernikahan, karena seorang umat Islam dalam hadis Rasulullah bahwa menjalankan syariat Islam setengahnya itu adalah menjalankan pernikahan, dan selanjutnya setengahnya lagi adalah mengikuti tuntunan peraturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, ya. Dengan adanya keturunan yang tadi hikmah pernikahan yang kedua juga terpenuhi, ya. Dan juga keturunan bisa melanjutkan apa yang kita kumpulkan dalam keluarga, yaitu baik itu harta benda yang akan nantinya kita wariskan kepada anak cucu kita. Dan juga dalam agama Islam terjelas bahwa setiap keturunan yang soleh yang kita bina dalam kehidupan rumah tangga kita, anak yang soleh dan soleha, itu akan mengalir pahalanya setiap ibadah yang dilakukan keturunan kita setelah kita meninggal nantinya akan tetap terus mengalir ke dalam pahala kita di akhirat nanti. Sebagai media pendidikan Islam, ya, Enteliti adalah menyediakan lingkungan yang sehat untuk membesarkan anak. Jadi anak-anak yang dibesarkan tanpa orang tua akan memudahkan untuk membuat sang anak terjerumus dalam kegiatan tidak bermoral, ya. Jadi oleh karena itu institusi kekeluargaan, ya, yang merupakan tujuan dari pelaksanaan pernikahan yang membentuk suatu keluarga, dan tentunya dalam komunitas keluarga tersebut baik orang tua dan anak nantinya akan membentuk seorang anak itu menjadi anak yang memiliki pendidikan yang tinggi dalam Islam, menjadi anak yang soleh ataupun soleha. Ya, direkomendasikan Islam terlihat tidak terlalu sulit serta sesuai dengan petunjuk dan pedoman pada anak-anak. Yang pertama adalah mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab. Ya, tidak saja kita dalam rumah tangga itu memikirkan diri kita sendiri, ya, tapi nantinya ada kerjasama antar anak, antar istri, antar suami, dan juga memiliki tanggung jawab terhadap membesarkan anak atau memenuhi kebutuhan bagi seorang laki-laki, dan seorang wanita juga mengurus anak dan juga mengurus rumah tangganya. Yang kedua adalah dapat
menggerakkan silaturahim, ya. Dengan rumah tangga tentunya kita akan menambah keluarga lain di dalam kehidupan kita.